Halo teman-teman, welcome back to my channel. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sebuah penyakit yang sering sekali kita dengar, bahkan juga terjadi pada kita atau keluarga terdekat kita, yaitu tentang penyakit asam lambung atau yang disebut juga dengan gastroesophageal reflux disease. Simak terus ya. Nah, asam lambungnya itu sebuah penyakit yang dimana empedu mengiritasi lapisan dalam saluran makanan. Dikatakan asam lambung adalah munculnya rasa terbakar pada dada akibat naiknya asam lambung ke kerongkongan. Nah, asam lambung ini tidak hanya saja terjadi pada orang dewasa, tetapi terjadi juga pada anak-anak. Dan walaupun asam lambung ini tidak seperti penyakit mematikan seperti serangan jantung, tapi kita harus memperhatikannya, dan jika kita sudah mengalaminya, kita juga harus mengobatinya dengan cepat dan tepat agar tidak terjadi komplikasi. Dan jika terjadi komplikasi, maka asam lambung ini juga dapat mengakibatkan kematian. Gejala MA akan muncul atau terjadi minimal 2 kali seminggu. Gejala umum pada MA ini yaitu terasa panas atau terbakar pada bagian dada, sering bersendawa, mual dan muntah, mah dan sesak napas, dan mulut akan berubah menjadi asam, atau bisa juga mulut akan mengeluarkan bau. Penyebab asam lambung salah satunya adalah usia. Semakin bertambahnya usia, maka semakin besar peluang asam lambung masuk ke tubuh kita atau menyerang tubuh kita atau menyerang bagian lambung kita. Itu dikarenakan karena tidak dapatnya atau tubuh kita tidak dapat lagi memproduksi makanan yang seimbang. Yang kedua, merokok. Ini dikarenakan rokok dapat mengganggu fungsi otot kerongkongan, dan rokok dapat meningkatkan sekresi asam dan mengurangi produksi air ludah untuk menetralkan efek asam di mulut. Yang ketiga adalah stres. Hal ini dikarenakan stres dapat merangsang atau akan merangsang area tertentu pada otak sehingga meningkatkan sensi pada nyeri termasuk ulu hati. Seperti di video tentang MA itu, stres ini juga termasuk penyebab MA. Jadi buat kita atau keluarga kita yang terkena atau ada MA-nya, disarankan untuk menjauhkan diri dari stres, karena semakin kita stres maka semakin cepat penyakit asam lambung ini menyerang lambung kita dan dapat mengakibatkan komplikasi yang sangat berat. Mungkin ada yang berpendapat bahwa asam lambung itu sama dengan MA, tapi walaupun hanya sedikit, asam lambung dan MA itu memiliki perbedaan. Salah satunya, asam lambung itu akan muncul pada bagian dada. Kita akan merasa terbakar atau panas pada bagian dada jika kita mengalami asam lambung. Tetapi jika kita mengalami MA, maka itu akan terjadi pada ulu hati. Kita akan merasakan nyeri pada ulu hati. Dan asam lambung dan MA ini sangat berdekatan. Dan mungkin ada persamaan
penyebabnya. Seperti penyebabnya salah satunya adalah makanan yang tak teratur atau makan makanan yang tak sehat. Dan asam lambung terjadi setelah adanya MAH. Jadi seperti dua penyakit yang sama tetapi ada seperti adik kakak. MAH duluan, lalu setelah terjadi MAH, jika kita tidak merawat atau kita tidak mengobati MAH ini, maka akan terjadi penyakit yang lebih besar, yaitu asam lambung. Buat yang bertanya apakah asam lambung ini berbahaya, jawabannya bisa ya, bisa tidak. Bisa dikatakan berbahaya jika kita biarkan. Jika kita tidak mengobatinya, maka akan terjadi komplikasi dan bisa menyebabkan kematian, dan itu dikatakan bahaya. Dan juga bisa dikatakan tidak bahaya jika kita mengatasinya, jika kita mengobatinya dengan diri kita sendiri, tidak harus minum obat sana sini. Kita bisa mengatasinya dengan diri kita sendiri, dengan ketekunan kita dalam mengkonsumsi makanan yang sehat contohnya. Cara mengatasi asam lambung dapat kita mengubahnya dengan perilaku kita sehari-hari, seperti mengurangi berat badan, memakan makanan sehat atau memakan makanan yang seimbang, dan mengurangi stres. Dan juga buat yang merokok, jika tidak ingin mengalami asam lambung, atau buat yang sudah mengalami asam lambung, agar tidak parah, hindari merokok. Karena seperti yang tadi penyebabnya itu, merokok dapat mengganggu fungsi otot kerongkongan. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, comment, and share ke sosial media yang kalian punya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.